Ini agak gelap di sini. Vina. Siap. Selamat pagi juga Mbak Vina. Selamat pagi Pak Wira Setiawan, apa kabar Pak, sehat? Ya, selamat pagi semua. Terima kasih Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Wira. Pagi Pak. Bagaimana moderator, kita tunggu peserta yang lain 5 menit lagi atau 2 menit lagi atau seperti apa? Kita tunggu kali ya Pak, 2 atau 3 menit lagi ya. Ya, silakan. Makan pagi dulu Pak, teman-teman. Mantap nih Pak, si Embun nih. Embun Jaya, bagus. Makan dulu ya. Tapi kalau makannya dibagi-bagi lah ya, diantar, dosen kan gitu. Kalau berangkat kan nggak bisa. Ditutup jalannya, Embun. Ini namanya makan virtual, Pak. Ya. Sekarang kan serba virtual, jadi makannya virtual.
Mungkin nanti kita mulai aja ya, Mas Safar ya. Menunggu teman-teman yang lain nanti join 9.15 kita mulai aja. Baik Pak. 1 menit lagi ya berarti ya ini Pak? Ya, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kita akan mulai. Selamat pagi Bapak Ibu dari peserta lain dari kampus dan Politeknik Medan Industri. Selamat datang di webinar kolaborasi antara Politeknik Medan Industri Cikarang dengan Bisa AI. Ini yang kedua kali kita laksanakan webinar bersama, dan harapannya banyak insight-insight baru yang akan kita dapatkan nantinya, terkhususnya mungkin bagi Bapak Ibu yang pegiat-pegiat di IT, sehingga kita bisa mendapatkan informasi lain lagi nanti bagaimana cyber security dan informasi security tools itu kita gunakan tidak mengganggu atau tidak mencederai ya peraturan atau bahkan juga kegiatan-kegiatan lain yang habit kita atau aktivitas kita sehari-hari. Nggak tanggung-tanggung, kita sudah mendatangkan langsung yang ahli di bidangnya, Pak Wira. Dan nanti kali ini akan dipimpin oleh moderatornya itu oleh mahasiswa kita dan bahkan juga sudah bekerja di sebuah perusahaan namanya Mas Safarudin. Mungkin tidak akan berlama-lama lagi, kita akan serahkan ke Mas Safarudin untuk kegiatan kali ini. Nanti Mas Safarudin akan memimpin diskusi kita, dan harapan kami juga kita boleh aktif ya, Bapak Ibu yang peserta, untuk boleh saling, mungkin bisa juga berbagi knowledge, berbagi informasi, sehingga kita sama-sama belajar nantinya di dalam room ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Safarudin. Oke, terima kasih Pak Sandi. Selamat pagi semuanya untuk peserta webinar pagi hari ini. Selamat pagi juga Pak Wira. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan kerjasama antara Politeknik Medan Industri dengan Bisa AI. Yang sudah hadir di ID ataupun live di YouTube-nya Bisa AI. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Safarudin Anugrah dari Politeknik Medan Industri yang akan menjadi moderator dan pemandu jalannya webinar di pagi hari ini. Seperti yang kita sudah tahu bahwa pagi hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang cyber security dan informasi security tool. Kita akan bersama-sama mendengarkan materi dari pembicara yang sudah kita siapkan, yaitu Bapak Insinyur Wira Satiawan, CSSEP, selaku Komisaris Bisa AI, former Middle East and Asia Security Manager di Schlumberger, dan juga sebagai technopreneur dan praktisi security. Yang akan kita
sama-sama bahas mengenai cyber security yang mungkin selama ini sesuai dengan perkembangan zaman, semakin hari semakin kita dibutuhkan atau membutuhkan tentang pengetahuan tentang cyber security ini. Harapannya agar kita bisa mengetahui seperti tadi Pak Sandi sudah sampaikan bahwa aturan-aturan yang ada dan juga resiko apa saja, ancaman apa saja yang menyasar mengenai data kita, baik itu data di komputer kita ataupun data di yang lain. Jadi pagi hari ini kita akan membahas mengenai cyber security, mengenai apa itu cyber security, mengenai konsep tentang cyber security. Dan di pagi hari ini webinar akan dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama yang sekarang kita sudah mulai pembukaan, dan nanti akan lanjut ke sesi intinya yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Wira Setiawan. Dan selama sesi dibawakan oleh Bapak Insinyur Wira Setiawan, teman-teman semua peserta webinar boleh mulai mencatat atau boleh mengetik di public chat setiap kali ada pertanyaan yang akan disampaikan. Dan nanti ada sesi berikutnya, kita ada sesi mengenai Q&A, jadi question and answer. Nanti teman-teman yang mempunyai semua pertanyaan boleh dibagikan baik secara chat atau nanti mungkin bisa langsung bertanya kepada narasumber. Dan setelah itu nanti akan ada penutup dari Bapak Wira Setiawan. Dan tidak usah menunggu lama-lama lagi ya Pak, mungkin kita bisa lanjut saja untuk memulai mendengarkan materi mengenai cyber security dan informasi security tools. Harapannya kita bisa sama-sama belajar, kita sama-sama lebih tahu dan lebih mengerti betapa pentingnya cyber security itu. Walaupun ya tidak akan menjadi expert, tetapi setidaknya kita bisa menjadi mempunyai basic knowledge mengenai cyber security. Ya, kita lihat karena memang dunia teknologi sekarang ini berjalan dengan sangat cepat dan kita nggak boleh ketinggalan. Kita harus sama-sama mengetahui, jangan hanya menjadi bangsa yang hanya menikmati saja, tetapi kita boleh juga menjadi bangsa untuk membuat teknologi kita semakin maju. Untuk acara selanjutnya saya serahkan ke Bapak Wira Setiawan untuk memaparkan materi. Dan nanti seperti yang tadi sudah saya sampaikan, teman-teman ketika ada pertanyaan boleh dicatat dulu, boleh disimpan dulu, atau boleh langsung chat. Nanti akan ada waktunya untuk sesi tanya jawab. Dan harapannya kita bisa saling berkomunikasi secara aktif. Begitu, silakan Bapak Wira Setiawan, acara selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Safarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Ya, insya Allah weekend ini kita ya bisa mengisi PPKM sesuatu diskusi yang bermanfaat buat ke depan ya. Harapan saya sebenarnya beberapa tahun belakangan ini saya menjalankan teknopreneurship yang bahwa teknologi security dan yang berusaha atau melakukan apalagi membentuk suatu startup di bidang information security itu sangat diharapkan sekali. Jadi sebenarnya peluangnya juga besar, cuman mungkin inisiasi atau pelaksanaan atau implementasi di lapangannya mungkin agak tersendat, tapi gaungnya sih sudah kemana-mana saat ini. Nanti kita coba diskusikan bahannya ya. Memberikan pelajaran lah ya, saya bukan tipikal dosen dari sisi dari sisi pengalaman mungkin kita bisa diskusi.
universitas terbuka misalnya. Nah, nanti Ya, ada mau saya deskripsi share ini satu ya, field mungkin aja semua mengenai deskripsi, kemudian ya. berapa Jadi saya mau biayanya, ya ini ceritakan bahwa satu field, kemudian bagaimana kita ya dan lain-lain. kehidupan dari proses profesional dan musisi. Nah ini screen beberapa tahun yang lalu mungkin ngetop sekali ya. Mungkin saat ini blue screen berubah jadi malware dalam artian tidak buka file, tidak bisa menggunakan komputer, tidak bisa mengakses komputer. Di sini saya ada sedikit, mungkin memang video sudah lama, tapi lumayan bermanfaat. Bentar, saya butuh waktu sekitar Mohon maaf Pak Wira, suaranya putus Pak. halo. Ya, halo Pak. Jelas suaranya? Putus-putus Pak. Oh, bentar ya Pak ya. Saya pindah wifi dulu. Siap Pak, siap.
Sembari menunggu ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin juga kesalahan namanya device kita, jaringan tidak bisa kita bendung salah satunya. Iya, oke, Pak Wira sudah bergabung lagi ya. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Sambil menunggu Pak Wira, mungkin di kolom chat bisa disampaikan dulu apakah ada teman-teman dari perguruan tinggi yang lain yang join di room ini. Selamat pagi. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? 86. Sudah, Pak? Oh iya, terima kasih Pak. Maaf tadi saya switch ke Telkomsel sebentar. Siap, Pak. Bentar saya lagi buka presentasinya. Oh, saya belum bisa share ini moderator mungkin atau belum bisa share PowerPoint-nya. Sudah buat tadi jadi presenter? Ya boleh bantu, ada yang Sudah, Pak? boleh lihat. Sudah saya buat, Pak, jadi presenter, Pak. Oh sudah ya, terima Pak. Ya, apakah suara saya jelas? Lebih better, Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi tadi saya, kalau terlewat tadi, jadi blue screen ini menjadi tanda bahwa kita mulai di istilah mulai pastikanlah abad security Pak. Walaupun blue ini awalnya itu ada hardware error, ada sistem error, operating system error, tapi pada kelanjutannya berikutnya itu menjadi pertanda bahwa kita ada something wrong dengan sistem komputer di informasi kita. Nah ini tadi saya sempat buka video sebentar, sekitar 2 menit, mungkin boleh disimak. Is nearly perfect online. Always the big websites absolutely flaws. Do you think that people that us websites safe? Here's what you iCloud is a service provider. It's basically a virtual online business where you can save your documents, pictures, and even back directly into it. And the service are installed on click away from backing up all of the amongst service users. So much, but
The whole transformation from the biggest that has a leakage of the whole as another but what if that turned into a nightmare? 2011 around February, March. Knowing that it's people reviewing Ya, tadi sekilas saja sebenarnya memperlihatkan bahwa cyber security itu adalah sesuatu yang memang harus diperhatikan. Jadi memang kejadian itu real ya. Mungkin apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Oh ya, maaf tadi saya stop di. Jadi pada waktu awalnya ya sama mungkin pandemik virus COVID itu ada gitu ya. Kalau jadi pada saat di awal ya orang nggak percaya ini virus malware itu ada nggak sih sebenarnya, cyber security jangan-jangan dibuat-buat orang supaya apa namanya supaya nanti beli antivirus, supaya orang nanti beli firewall. Jadi nah ini saya coba lihatkan sesuatu visualisasi ini. Saya agak lupa ininya namanya akses pastinya ya. Waktu itu saya akses login, ini sebenarnya gambarnya itu bergerak gini. Jadi ada bentuk visualisasi dari salah satu vendor yang menjual service atau layanan distributed denial of service attack. Jadi di suatu perusahaan itu misalnya ada sesuatu ada spionage atau ada sesuatu yang tidak disukai dari perusahaan itu, bisa terjadi mereka akan melumpuhkan semua infrastruktur yang ada di perusahaan itu. Jadi dan melakukan distributed denial of service. Jadi bukan hanya mengattack dari satu host aja, tapi dari berbagai host yang akan mengattack. Jadi mereka tidak punya akses dan tidak bisa diakses. Sebenarnya information security itu ada 3 sebenarnya. Confidentiality, CIA ya, confidentiality. Kemudian saya lupa jadi yang satu lagi adalah availability yang paling penting. Jadi denial service ini mengecek bahwa dia availability-nya tidak ada. Jadi bagian dari information security. Jadi kalau dilihat dari sini itu service-service yang dipakai biasanya ada scanning, kemudian HTTP, SSH ya, kemudian NetBIOS yang dari Windows, kemudian juga bisa dilihat ini ada yang putih itu sebenarnya aktif sekali ya. Jadi di Eropa sama di Rusia sama di Amerika itu tiga
titik itu. Ini yang di Asia itu Rusia sama China nih sebenarnya. Jadi aktivitas dari denial of service attack ini. Kemudian ini ada sedikit catatan. Saya ambil dari Tripwire. Kenapa saya ambil dari Tripwire? Tripwire ini di awal-awal software community-nya itu adalah melakukan integrity file. Integrity file itu ya, apakah benar-benar file ini tidak ada yang merubah, tidak ada yang mengcopy atau tidak ada yang melakukan sesuatu dengan itu atau melakukan malware. Sama seperti halnya dengan kalau kita misalnya lagi sharing dokumen, siapa dokumen ini ya. Nah, itu si Tripwire ini aktif pertama kali dan kemudian menjadi komersial. Itu dia melakukan file integrity sebenarnya, file integrity check. Jadi di dalam satu komputer atau dalam satu file system itu file-file mana aja yang dilakukan perubahan itu dilakukan bentuk report. Jadi kita bisa tahu aktivitas dari sistem komputer kita. Nah, ini recognize bahwa pada tahun itu jadi sekitar ada 25 malware terjadi tiap 5 detik ya. Jadi kalau misalnya di convert ke event itu ada sekitar 18.000 ini, tapi ini memang worldwide. Jadi terjadi di dunia keseluruhan. Jadi misalnya kalau kita melihat di pandemi corona ini, kita kan ada infografiknya. Jadi live gitu, dia monitor bahwa sekitar 18.000 event per jamnya. Kemudian secara ekonomi, ya karena memang ini kan ibaratnya ada cost yang harus di cover, itu harus dilihat juga bahwa dari cyber attack ini seberapa besar sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya 10 juta record, ya hampir sekitar 6 juta US dollar gitu ya. Itu cost-nya, cost data breach ya. Cost data breach itu nanti termasuk dari pemulihan. Berarti kita harus merestore, itu ada ongkosnya. Kemudian dari filenya itu nanti dicari apa sebenarnya yang melakukan itu ada cost-nya. Jadi banyak sekali ya, cost-nya ini lebih, jadi benar-benar generic cost ya. Jadi average cost yang coba dipublikasikan di sini. Jadi kalau kemudian dari sisi kedepannya mereka melihat bahwa sekitar 1.000 rekor itu 50 sampai 100.000 US dollar ininya kerugiannya. Kerugian ini juga bentuknya banyak, apalagi kalau dia bentuknya marketplace gitu ya. Tadinya dia bisa jual 1.000 transaksi, sekarang nggak jual. Ya misalnya contohnya sekarang dengan pandemi ini misalnya, tadinya busway bisa menghasilkan 1.000 penumpang, sekarang jadi cuma 25%-nya, misalnya tinggal 250. Jadi semua insiden atau attack itu akan ada cost-nya dan ada kerugiannya. Nah ini kalau dilihat dari industri wise itu kira-kira matanya di sebelah mana sih orang-orang itu pada memanfaatkan cyber attack, dan kita lihat dari vektor threat-nya, ancamannya itu paling banyak memang di dunia komersil ya. Memang ini ada di situ semua. Jadi misalnya kalau di attack pun mereka akan berani mengeluarkan uang lebih untuk melakukan perlindungan. Dan sisanya di tempat-tempat yang lain. Tinggal sebenarnya threat vector by industri ini sebenarnya seperti di awal lebih ke arah sisi komersialnya aja. Seberapa banyak mereka bisa mengumpulkan uang untuk itu. Jadi kalau boleh dibilang crimeware itu misalnya sekarang kan juga lumayan banyak ya jumlah persentasenya. Nah itu dari sisi itu sebenarnya orientasi orang-orang untuk melakukan cyber attack. Jadi
intermezzo. Jadi kalau kita melihat bahwa kita misalnya akses suatu website, kita juga kadang-kadang harus tahu bahwa kita akses dari website itu bukan IP address apa. Kemudian nanti dari IP address apanya itu kita bisa lihat juga apakah ada man in the middle yang biasa. Misalnya kalau kita biasanya di 114.128.105 gitu misalnya, nah itu biasa di situ ada saat-saat tertentu loh kok ada perubahan IP address di saya misalnya gitu ya. Ya kemungkinan itu kita bisa harus berhati-hati bahwa ada orang yang coba melakukan interception dari akses kita. Jadi semacam man in the middle, bahwa dia mendengarkan apa yang kita akses ke internet. Jadi melakukan spoofing dari sisi IP address, melakukan spoofing dari DNS-nya. Nah, prospek dari cyber security ini di samping ada kerugiannya, ternyata ada peluangnya juga. Jadi kalau kita lihat dari job survey sebelum sampai sekarang trennya masih sama, itu kebutuhan dari sertifikasi atau spesialisasi di bidang information security ini lumayan tinggi tingkatannya. Walaupun di saat-saat ini sekarang mungkin yang lebih demand banget itu adalah di data science ya, data scientist. Jadi kalau kita di information security kita lihat ada kebutuhan spesialisasi itu sertifikat TEH itu sertifikat ethical hacker. Kemudian banyak yang cari juga di certified information security manager. Kemudian ada security professional CISSP. Kemudian orang juga punya sertifikasi GSEC ya, itu dari SANS.org. Kemudian dari Security Plus. Jadi orang akan melihat bahwa kita punya maksudnya resource atau talent yang punya kemampuan information security itu tidak bisa otodidak aja sekarang ini. Jadi mereka harus juga ditunjang oleh sertifikasi untuk bisa meyakinkan mereka bahwa mereka sebenarnya secara potensi bisa terlindungi. Jadi profesi-profesi ini didukung oleh sertifikat berdasarkan sertifikasi, kebutuhan sertifikasi. Nah, dari sisi defense-nya, jadi kita melihat bahwa security profesional itu adalah perjalanan ya. Jadi bukan kayak misalnya saya belajar ini udah selesai, udah certified, kemudian bahwa saya udah expert di sini. Tidak seperti itu. Jadi dia journey. Jadi memang kalau boleh dibilang istilah ngetrennya mungkin ya on job training ya. On job training sebenarnya all the time ya. Jadi kalau misalnya on job trainingnya di information security ini setiap bulannya, setiap harinya, setiap hoursnya itu akan ada. Jadi dibentuknya adalah journey. Itu yang akan ngebangun security profesional. Kemudian biasanya dua-duanya ini. Jadi kita juga punya security profesional itu harus punya, kita mau kemana, misalnya mau kita achieve tadi beberapa dari job security, misalnya role-nya sebagai apa, misalnya sebagai manager, berarti kita mau jadi manager di suatu perusahaan, security manager maksudnya, berarti kita mulai nge-build knowledge kita, skills kita ke sana. Dan dari sisi pembangunan supaya strong itu seperti profesional spesialisnya, banyak caranya ya. Salah satunya melewati edukasi mungkin perguruan tinggi, kemudian training mungkin dalam bentuk workshop atau dalam bentuk webinar, diskusi webinar seperti ini, kemudian mendapatkan kredensial, dan yang pasti adalah experience. Nah, saya cerita yang seperti tadi itu sebenarnya adalah itu yang saya ambil dari perjalanan, kalau boleh saya bilang, thread, job, and build ya. Jadi maaf kalau saya cerita sedikit ini supaya ada gambaran bagaimana sih security profesional itu
live-nya ya gitu ya kalau boleh saya bilang. Jadi saya di awal-awal itu selesai kuliah belajar aja ya, pokoknya apa yang bisa dipelajarin. Terjun ke dunia industri itu saya ikut mengembangkan Indonesia Online Access itu di perusahaan Lintasarta. Lintasarta ini perusahaan joint venture waktu itu Telkom, Bank Indonesia, dan Indosat ya. Jadi kita mengembangkan Indonesia Online Access itu bagaimana caranya supaya orang bisa terakses ke internet anywhere ya waktu itu ya. Kemudian saya mulai specialize di information security, itu join Cable and Wireless Omnes waktu itu dengan mempunyai pengetahuan di produk Microsoft ya waktu itu ya, Microsoft Web Server, kemudian di Cisco di routernya, kemudian di firewall di chain-nya. Jadi di Cable and Wireless Omnes ini saya harus spesialis itu karena network yang kita manage waktu itu, networknya Schlumberger ya, itu ada di 100 negara. Itu udah seperti internet sendiri. Jadi produk-produk ini yang kita pakai, dan produk ini kita pakai, kita coba share ke industri-industri yang ada di Indonesia waktu itu ya. Jadi karena kita pakai, jadi kita tahu, dan kita jual servisnya ke bank-bank Indonesia, telco Indonesia. Itu benar-benar kita dulu di awal-awal dalam artian, kenapa sih saya harus punya firewall? Kalau saya udah punya firewall, apakah saya akan terproteksi full? Nah, itu ceritanya sampai segitunya mereka harus mengeluarkan uang untuk mempunyai proteksi ini, jaminannya apa? Tapi pelan-pelan industri teredukasi untuk itu. Bahkan dari paten yang dipunyai oleh Checkpoint Firewall ini, itu perusahaan software ya di awalnya, itu patennya dipakai oleh banyak produk di networking sekarang ini. Kemudian saya mulai mendalami beberapa sertifikasi dari Cisco, kemudian sertifikasi dari Microsoft. Dari Cisco sampai di waktu itu di Indonesia saya associate, kemudian yang utama waktu itu adalah memahami operating system. Jadi kalau tugas orang atau orang security gitu ya, menjaga rumah kita, ini security dalam artian keamanan, menjaga rumah kita berarti harus tahu keadaan rumah kita. Nah sama dengan information security. Jadi kalau information security kita tidak tahu apa yang kita jaga, kita hanya tahu bahwa kita harus menjaga ini, apa ditugaskannya, tolong dong dilindungin, orang nggak boleh masuk lewat pintu ini. Tapi yang dijaganya di belakangnya apa? Nah, mungkin dari sisi information security mungkin agak sulit ya. Jadi memang harus tahu, karena kan orang untuk bisa masuk itu pasti banyak cara. Nah, caranya itu kalau di information teknologi itu kadang-kadang tidak terlihat. Jadi kalau misalnya kalau kita punya keamanan fisik, kita bisa lihat dia lewat pintu dan dia coba lihat cara-cara apa aja yang bisa dilewatin di pintu itu. Tapi kalau di information teknologi, nah kita benar-benar harus tahu di belakang apa aja yang terbuka, karena pintunya banyak. Jadi kita harus menguasain paling operating system kita itu seperti apa, kemudian nanti vulnerability-nya, kemudian configuration-nya itu seperti apa. Nah makanya kita untuk bisa mendalamin ini, paling tidak kita punya dua produk yang kita kuasain, yang sebenarnya kalau dilihat dari pelajaran model OSI layer itu hampir sama. Jadi kalau satu atau dua produk kita udah kuasain, produk-produk lain itu harusnya kita bisa kuasain dengan lebih mudah. Kemudian selanjutnya saya mulai mendalami di security ini dan menjadi security konsultan ya. Waktu itu di Amerika selama 3 tahun kurang lebih. Kemudian tetap mereka meminta saya untuk terus mengambil sertifikasi Cisco supaya tingkat profesional yang seharusnya bisa sampai engineer, tapi di Amerika dengan sertifikat profesional itu aja sudah cukup. Dan melanjut dengan MCSE-nya lagi, Microsoft Certified System Engineer. Dan di situ saya juga ambil non-vendor certification, Certified Information Security
and System Security profesional dari AS Square. Di situ kita melayani internal juga, ada jaringan di Schlumberger. Schlumberger itu adalah oil services company ya. Jadi mereka punya customer. Nah, customer juga membutuhkan proteksi karena kan Schlumberger pengen akses ke information teknologi informasi mereka. Nah, mereka juga butuh ada proteksi. Di samping itu juga kita melayani service-service lain karena ini Schlumberger SEMA, jadi SEMA itu multi-industry. Jadi kita juga dulu melayani pharmaceutical di Jersey, kemudian hospital di Texas. Nah, kemudian saya kembali ke Indonesia, mengembangkan security ini di Indonesia, juga sekaligus menjadi technical consultant untuk Middle East and Asia. Nah, terakhir ini pengalaman yang lumayan berat, yaitu adalah menjadi Middle East and Asia Security Manager. Di sini saya harus punya tambahan sertifikasi, ternyata Certified Information Security Auditor. Nah, dari sini saya melihat bahwa mungkin path ini akan berbeda dengan teman-teman kalau misalnya mau mendalamin cyber security untuk berikutnya, apalagi sebagai karir atau sebagai professional service. Jadi, tapi untuk bisa seperti itu, memang mau nggak mau, apa aja sih loncatan yang harus diambil atau yang dilihat. Jadi, mungkin di awal-awalnya, saya berpikir, enak ya, bisa orang, bisa tahu, bisa edit, bisa. Jadi seolah-olah jadi fun aja ya. Padahal intinya main security itu ada bagaimana kita melindungi orang, membantu orang sebenarnya. Oke, mungkin sedikit diskusi tentang network and security. Jadi kalau kita diskusi network and security itu sebenarnya berhubungan dengan infrastruktur, kemudian di situ ada defense-nya. Dari defense-nya itu ini kalau kita ibaratkan defense partian pertahanan keamanan ya nasional, itu ada nanti ada control network-nya, kemudian ada communication information system network-nya, bahkan sampai ke physical network. Jadi pernah waktu itu di Indonesia kita mencoba melakukan konsultasi tentang information security. Kita coba approach perusahaan ini, ada salah satu perusahaan minyak di Indonesia. Mereka ternyata kampanye atau awareness terhadap information security itu dimulai dari tim Satpam ya, Satuan Pengaman. Jadi bahwa kebanyakan information security itu bridge-nya dari situ. Jadi ada vendor, ada kontraktor yang masuk sembarangan di situ, dia bisa melakukan sesuatu di situ tanpa sepengetahuan security. Jadi mereka melihat kepentingannya sampai sejauh itu. Jadi information security itu sebenarnya sudah jadi bidang sendiri dalam artian akan cover seluruh bidang. Jadi ada sosial, itu ada social engineering-nya, kemudian ada legalnya, kemudian dari ilmu sosialnya, dan bahkan sampai ada data science-nya juga di situ ya. Nah, ini kalau saya coba summarize sedikit mengenai network security teknologi yang ada, itu yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita bisa punya kemampuan untuk mengenal cyber security itu kalau kita tidak mengenal yang di belakangnya apa aja. Nah, ini kira-kira ada 9 elemen lah ininya ya, teknologinya. Itu bentuknya akan berupa firewall. Itu nanti isinya adalah access control, security policy, compliance, dan regulation. Kemudian nanti ada bentuknya security scanner, SIEM, itu sistem event management, audit, kemudian ada istilah IDS, IPS, NAC, IDS itu intrusion system, prevention system, itu access control. Kemudian dari sisi aplikasinya kita punya strong authentication,
bahkan ada secure code. Mungkin di masa-masa sekarang ini teman-teman mungkin sudah melihat bagaimana mereka menghandle mengenai application security ya. Ada yang berupa bentuknya SMS, ada yang one time password, ada yang pakai code, pakai PIN. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah vulnerability. Jadi zero day exploit itu maksudnya setelah kita misalnya komputer kita sudah diupdate, pada saat kita mulai diupdate itu dia sudah mengeluarkan exploit baru. Jadi langsung, jadi udah langsung dicoba gitu. Karena kan biasanya OS atau sistem itu biasanya mereka masukkannya kan di beta version sudah dirilis, bisa diakses orang langsung melakukan exploit. Nah, bentuk-bentuk exploit ini sekarang di Indonesia yang lagi ngetrend itu adalah sebagai bug hunter. Jadi bug hunter ini misalnya saya melakukan riset, akses ke misalnya Tokopedia misalnya, saya tahu Tokopedia kamu punya hole nih. Kemudian Tokopedia timnya security-nya melihat apakah benar ada hole itu, disimulasikan. Oh iya, terima kasih ya. Mereka akan kasih reward. Jadi bentuk-bentuk bounty hunter ini lagi marak nih sekarang ini, bahkan ada competition-nya ya. Itu karena kalau misalnya valid dan impnya besar, itu bisa mereka bisa berani mengeluarkan uang, tergantung yang mereka lagi handle ya. Biasanya sih rata-rata 1.000 itu rewardnya bisa sampai sebanyak itu. Kemudian ada bisnis di situ, ada antivirus, di update dan patch. Selanjutnya elemen tidak kalah pentingnya adalah encryption. Jadi biasanya kalau kita encryption sekarang hampir semua website yang lihat itu menggunakan SSL sekarang ini. Jadi kalau mereka udah walaupun SSL tidak main, tapi tidak semudah orang untuk bisa jadi man in the middle. Kalau misalnya saya nggak pakai SSL. Kemudian karena adanya kemudahan internet, nah mulailah mereka menggunakan VPN. Jadi VPN itu dalam artian tidak perlu mempunyai jaringan antara cabang, tapi mereka jaringannya melewati internet. Dan juga ada kebutuhan di hardware security sebenarnya berhubungan dengan VPN, karena kalau misalnya kita sudah punya banyak cabang, VPN itu kan certificate-nya, certificate expiration-nya, nah itu harus ada yang manage. Nah biasanya dengan security juga supaya lebih strict sertifikat yang dikeluarkan. Nah dari sisi strategik itu kita harus punya pengetahuan atau pengalaman juga di standar ya, informasi, kemudian role bahwa kita harus security researcher yang kita misalnya lagi di satu perusahaan atau di satu kampus misalnya atau di satu pelajaran, kita bisa lihat bahwa security researcher ini banyak membantu. Jadi membantu dengan behavior apa yang dikeluarkan oleh produk-produk. Kadang-kadang produk itu dikeluarkan hanya untuk memenuhi kebutuhan market aja. Jadi tidak melihat impact-nya. Nah, dibantu oleh security researcher ini melihat impact-nya apa yang mengakibatkan produk ini nanti bisa mengganggu dalam artian misalnya data customer yang akan leak, kemudian ada orang yang bisa menjadi orang lain, ya ya mungkin seperti contohnya mungkin yang sekarang lagi marak itu adalah WhatsApp hijack gitu misalnya. Ya itu mungkin sebenarnya harusnya di WhatsApp melihat bahwa bagaimana caranya bisa mengurangi ini, tapi mungkin keterbatasan dan keterkaitannya juga, jadi bisa memproteksi ini bahwa orang yang mempunyai handphone ini adalah bukan orang yang punya misalnya. Itu salah satu contoh produk yang bisa kita perhatikan bahwa ada impact yang di luar dari inisial visi misinya. Kemudian yang banyak kita pakai sekarang ya wireless sama mobile security. Ini yang saya sebutkan WhatsApp tadi ya. Jadi harus tahu juga mengenai wireless dan mobile. Seperti apa mereka sebenarnya nature-nya.
Kemudian hal lain dari infrastruktur itu adalah remote terminal, virtualization, dan cloud. Jadi 3 hal ini sekarang juga marak karena terkait dengan masalah cost ya, budget. Jadi kalau apalagi remote terminal mungkin di masa pandemi ini akan terasa sekali bahwa kalau misalnya contohnya ada ATM yang rusak misalnya pas saya sana, sementara pandemi ada penyekatan misalnya. Jadi terminal ini bisa ngebantu. Kemudian ada juga dipakai sebagai galeri lounge. Kemudian lihat juga banyak iklan. Tahu ada di error ada tulisan Windows-nya gitu ya, BIOS gitu ya. Nah kemudian juga virtualization terkait dengan SaaS. Nah ini berhubungan dengan cloud yang bisa diakses dari mana saja. Terakhir yang saya lihat adalah kepentingan storage area network dan datanya sendiri. Bagaimana kita bisa memprotek data kita berupa email, kemudian dari data yang ada di laptop atau di desktop, itu kita bisa lakukan encryption. Jadi 9 hal ini sebenarnya bisa mengcover apa yang cyber security bicara atau diskusi cyber security. Nah ini sedikit share. Jadi sebelumnya kita selalu di konsultan atau teknologi konsultan itu biasanya bahkan selama berdiri sendiri sebagai oil service company itu mempunyai akses ke Gartner Research. Gartner ini adalah satu company yang melakukan riset terhadap perkembangan teknologi, existing teknologi, bahkan yang past teknologi, kira-kira itu di-reviewnya seperti apa. Karena saking banyaknya produk yang ada di teknologi ini, itu kita tidak punya kemampuan untuk melihat semua teknologi yang mungkin yang cocok bisa kita pakai, atau yang cocok buat yang ada yang kita pakai sekarang ini bermasalah atau tidak. Nah, ini Gartner membantu kita untuk melakukan semacam review lah. Seperti apa, seperti apa. Jadi kalau misalnya kita baru punya rencana saja, kita melakukan referensinya ke Gartner ini. Contohnya adalah kalau ingin punya information and event management, kita mau deploy dalam tahun ini atau tahun depan, kita mau lihat dulu nih di Gartner itu seperti apa. Jadi ini kalau tahun 2015 kita melihat bisa ada niche player, ada visionary leaders ya, produk-produk dari yang dikeluarkan yang berhubungan dengan CM. Itu kita lihat leaders siapa aja di situ. Kemudian di tahun 2021 yang masih bertahan siapa sih leadersnya, dan secara produk yang masih bertahan siapa saja. Jadi saya tidak melihat ini sebagai yang ini adalah mengimplementkan dan bagaimana policy strategi kita untuk bisa memakai, terkait juga dengan harga ini sebenarnya. Jadi semacam misalnya nih yang sekarang ada, misalnya saya lihat player itu Manage Engine di 2021. Setahu saya Manage Engine ini sejak tahun 2000-an itu udah main di CM ini. Cuman mereka tidak masuk di Magic Quadrant-nya. Jadi udah pakai juga karena kemudahan juga mungkin ya. Kemudian baru mulai masuk niche player. Jadi ini untuk bisa menjadikan referensi, bisa kita melihat produk ini seberapa bagus, kemudian juga applicable buat diimplementasikan di network kita atau di perusahaan kita. Nanti dari situ biasanya memang mereka perusahaan-perusahaan besar biasanya akan melihat yang leadersnya aja. Jadi misalnya 3 tahun ke depan dia jangan sampai pergi nanti nggak ada yang support di 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Mereka kan berarti sudah invest di situ kan. Jadi mesti lihat itu. Ini salah satu contohnya lagi yang saya lihat adalah ini NetIQ Pro ya. NetIQ Pro juga udah lama sekali. Tapi dia dibeli di Fokus. Nah pada saat satu
IQ produk sih ada, cuma masuk ke dia mungkin tidak fokus di security information ini. Jadi ini Gartner ini adalah melihat bagaimana kita bisa mereview produk-produknya. Kalau memang kita percaya, percaya dalam artian untuk kemudahan, emang kita paling enak melihatnya bahwa kalau saya mau implement, oh berarti saya harus lihat yang leaders, siapa aja nih yang leaders. Misalnya yang sampai 5 tahun itu logarithm itu leader semua itu, kayak mungkin saya bisa pakai, atau Splunk gitu ya, kita bisa pakai juga. Nah ini saya coba jelaskan sedikit. Cukup leadersnya adalah bagaimana bisa di-execute dengan yang ada visinya produknya. Kemudian kedepannya itu bukannya memforecast ya, perkirakan bahwa mereka akan bertahan. Kemudian kalau itu ya berarti kita melihatnya dia tuh melihat ke depannya tuh teknologi, bahkan mereka akan menggunakan teknologi yang namanya teknologi. Jadi benar-benar memanfaatkan teknologi yang advance gitu. Nah itu biasanya taruh di visionaries. Kemudian niche biasanya ada, mereka melihatnya di segmen-segmen tertentu, UMKM misalnya, biasanya mereka apa yang mau beli gitu aja. Nah kemudian juga ada challenger, mungkin nanti kedepannya dia akan mendominasi market dari sisi komersialnya. Nah ini sedikit yang dari Gartner. Kenapa saya masukkan emerging teknologi di diskusi cyber security? Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau mengamankan sesuatu kita harus tahu apa yang diamankan. Jadi ke depannya nanti kira-kira akan ada apa sih? Nah, saya melihatnya bahwa setiap orang IT atau informasi itu mengerti sekarang tuh posisi teknologi itu sudah di mana. Jadi kalau di situ jadi ada innovation yang mungkin muncul. Misalnya yang berhubungan dengan cyber security langsung adalah quantum computing misalnya. Berarti kemudian autonomous vehicles misalnya. Ini kan rawan nanti kalau ada yang sudah autonomous, kemudian nanti kalau misalnya yang attack, nanti gimana? Berarti hanya akan dikuasain oleh hacker. Kemudian ada internal juga seperti itu sama. Jadi kalau ada hole-hole yang nanti akan masalah. Jadi karena itu saya coba, silahkan nanti dilihat atau dicari ini hanya preview aja. Kira-kira praktik di emerging teknologi pada saat 2013 kita lihat sekarang seperti apa. Nah ini yang kita lihat di tahun kemarin, per Juli 2020. Tahun ini biasanya Gartner akan mengeluarkan lagi. Jadi kebanyakan akan didominan oleh AI. Jadi cyber security tidak akan jauh dari AI juga nantinya. Jadi misalnya virus atau malware itu nanti mereka akan juga gitu virusnya. Jadi virusnya akan melihat bahwa oh ini lagi jadi saya nggak mau terlihat bahwa saya di komputer ada virus. Jadi seperti itu. Kemudian virusnya juga akan bisa mengenali sekitarnya siapa aja yang serang. Jadi trigger di innovation ini pastinya akan dilirik oleh pembuat virus untuk bisa dimanfaatkan dan itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga mereka ya. Sedikit tentang di itu seperti positionnya. Jadi ada plateaunya, kemudian kebanyakan startup tuh mainnya adalah di teknologi trigger. Kemudian kalau mereka udah mulai banyak digunakan, mereka sudah mulai masuk ke slope-nya.
Nah, ini dari sisi computing innovation udah tidak dirilis lagi sama Gartner. Kebanyakan dia fokus di emerging teknologi. Jadi computing ini saya rasa related dengan cyber security karena untuk bisa melakukan attack itu kan harus dianalisa. Jadi kalau attack-nya sudah distributed itu kita harus memanfaatkan computing. Jadi nggak hanya orang lagi atau komputer lagi, tapi computing yang bisa dipakai oleh attacker itu akan lebih bervariasi di sini. Nah, terkait dengan national standard yang saya perhatikan yang mungkin Indonesia satu ada yang lewat, yaitu data protection dari Euro. Nah, itu adalah ISO terutama ya. Kemudian kalau di Indonesia itu undang-undang ITE. Kemudian buat di healthcare di Amerika itu ada namanya HIPAA. Ya, waktu itu kita juga coba membuat compliance dengan HIPAA di rumah sakit di Texas ya. Kemudian yang saya lihat resource yang paling tidak bisa jadi start itu adalah ISACA. ISACA.org ini sebenarnya dulunya adalah para auditor bank. Jadi kebanyakan memang orang hubungan dengan uang. Tapi ternyata uang ini banyak bermain dan dimanage oleh teknologi informasi. Jadi mereka concern banget sekarang, bukan sekarang, maksudnya sudah lama ya, concern untuk bisa menciptakan atau mempunyai talent-talent yang mengerti tentang information security dengan membuat sertifikasi-sertifikasi. Ada banyak banget sertifikasi yang ada di situ. Salah satunya sertifikasi information system auditor. Kemudian resource yang lainnya bisa dipakai Square. Resource ini lebih ke arah IT development ya. Jadi mungkin dari sisi training mungkin ada juga di situ. Tapi dia lebih ke arah community development dan tempat berkumpulnya para security profesional yang ada di situ. Nah, ya ini buat menyinggung sedikit. Sebenarnya saya nggak mau terlalu jauh diskusi ini karena di internet juga sudah banyak. Tapi saya mungkin lebih suka nanti diskusinya kita bisa diskusi mau ngapain kita sebenarnya. Jadi dari zaman dulu, dari saya waktu awal sampai sekarang itu saya melihatnya dari tahun 95, jadi sekitar hampir 20 tahun lalu ya. Nah itu nggak jauh dari ini tools yang ada tentang information security. Jadi variasinya nanti akan beda. Ya mungkin ada yang sudah dipaketkan di bentuk virtual machine, misalnya kali Linux. Kemudian ada frameworknya, Metasploit. Kemudian terakhir yang agak baru, mungkin bukan terakhir agak baru, dari yang semuanya ini, yang paling baru saya lihat itu di Splunk. Tapi sebenarnya teknologi yang dipakai juga di atas-atasnya juga. Jadi Wireshark itu adalah teknologi untuk bisa teknologi menangkap, capture paket-paket yang ada di OSI layer ya. Kemudian Metasploit itu frameworknya sudah dikumpulkan semua yang berhubungan dengan gimana kita mengeksploitasi vulnerability-nya. Nessus ini juga dulu saya pakai. Ini semuanya dulu open source ya. Kemudian mulai dikomersialkan. Nessus termasuk Nessus juga udah mulai komersial. Itu dulu saya bermain di Nessus ini menggunakan report-reportnya dia. Kemudian diolah menjadi report tertentu yang saya mau. Kemudian semenjak ada wireless, Aircrack mulai muncul. Kemudian Snort itu semacam IDS ya, Intrusion Detection System. Kemudian menjadi komersial, kalau nggak salah menjadi Fire Up, saya lupa namanya. Nah di Snort itu di setiap Unix system itu sudah ada, bisa dimainkan. Snort itu IDS. Kemudian can enable itu buat mencoba cracking password. Argus, Nagion buat dashboard ininya. Kemudian TCP dump itu udah lama sekali ya ininya. Kemudian Splunk untuk buat mengkorelasikan data-data yang ada. Nah semua ini kalau emang nanti mau ada ketertarikan untuk bisa search, sebenarnya
harus ada penguasaan di bidang programming. Jadi kalau menurut saya bidang programming, kalau dulu saya biasanya pakainya Perl, itu sekarang sudah nggak terlalu ngetop, semacam shell script programming. Kemudian kalau yang sekarang orang yang akan beruniversity tidak berhubungan juga saya sarankan bisa mulai mempelajari Python. Jadi dari Python itu kita bisa mengeluarkan ini semua, bisa mengakses API-nya, bisa mengakses library-nya, yang hampir semua yang ada di sini. Jadi information tools yang ada di sini bisa diakses dengan library. Salah satu contoh programming language-nya di Python. Mungkin ada programming language yang lain yang bisa dipakai, tapi paling tidak untuk start kita bisa mulai dengan Python. Itu mungkin saya buat diskusi. Silakan Mas Safarudin, kalau ada yang mau kita bisa angkat sebagai bahan diskusi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wira Setiawan. Ya, untuk teman-teman peserta webinar, jika ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat. Dan kita sudah ada satu pertanyaan Pak, mengenai pattern-nya Bapak waktu secara profesionalnya Bapak untuk mengambil jurusan cyber security. Ini ada pertanyaan dari Kak Vina Panduwinata. Izin bertanya, bagaimana memilih track yang tepat? Seperti tadi Bapak sudah sampaikan mengenai pemilihan sertifikat atau sertifikat apa saja yang akan diambil. Itu bagaimana nih Pak cara untuk memilih track yang tepat supaya mungkin dari segi karir atau dari segi spesialis untuk cyber security tersebut Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Vina. Jadi sebenarnya tidak ada yang tepat ya. Tepat dalam artian kalau kita misalnya di luar dari industri, mungkin kita merasa bahwa memang harus memilih. Tapi udah di industri itu kita akan di-drive market. Jadi market dalam artian market butuh apa sih? Nah, kita sana. Jadi market apakah butuh CEH? Berarti kita ambil CEH. Apakah market butuh SA atau sistem? Itu akan ke situ. Jadi Ibu boleh mulai dari mana? Mungkin kalau misalnya mulai dari mana saja yang saya sebutkan tadi, dari CH, sistem, gitu ya. Itu biasanya track itu sudah jadi pakemnya di industri. Jadi mau lewat manapun, ujung-ujungnya nanti akan ke salah satunya. Jadi itu sudah mengenal mereka gitu. Jadi mereka itu ibaratnya komunitasnya saluran profesionalnya itu udah eksis ya. Jadi tinggal ngikutin aja yang mana menurut kita sudah di industri, kita pasti akan bisa menentukan yang 4 atau 5 itu bisa dimulai. Tapi kalau misalnya kita masih di perguruan tinggi, ya kita lihat aja tertariknya di bagian mana. Kalau misalnya di CH itu memang lebih ke arah partikel dan programming, kemudian ngotak-ngatik, oprek-oprek gitu ya. Kalau di CISM itu biasanya lebih ke arah policy dalam artian gimana memanagenya, strateginya gimana, karena memang base-nya kan dia dari bank ya, dunia keuangan lah, bukan bank maksud saya, dunia keuangan. Jadi mereka sudah punya standar-standar, salah satu yang dipakai mereka adalah COBIT. Jadi sistem COBIT itu bagian dari CISM. Kemudian dari CSSP itu memang domainnya lebih luas. Ya, domainnya lebih luas, memang ada 10 domain kalau nggak salah. Nah, dari domain itu mungkin mana yang bisa ditarik, bisa terjun langsung ke industri. Nah, juga dari sisi GSEC, GSEC ini lebih ke arah dulunya tuh mereka sebenarnya adalah sistem administrator ya Bu. Ya, administrator, kemudian mereka terus bikin yang namanya security. Nah, dari sisi security ini lebih arah praktikal dalam artian mungkin lebih dalamnya mereka terjun ke dunia riset sebenarnya, kebanyakan kalau saya lihat. Jadi mereka akan buat paper, kemudian dari paper itu mereka akan share ke teman, apa yang bisa dikolaborasikan.
Kemudian dari sisi SEC itu lebih ke ya knowledge yang foundation yang mereka tahu seperti plus ya. Kalau dari sisi tracking langsungnya ya Bu ya. Jadi menurut saya tadi kalau memang mau ada terjun ke di security ya kita harus lihat kita mau jadi ini kan sebenarnya cyber security ini spesialis sebenarnya. Spesialis tapi satu spesialis kayak dokter spesialis kandungan atau itu tapi multiple space. Jadi 2-3 spesialis. Jadi kita harus menguasai infrastrukturnya apa. Mungkin kita mau lihat dulu, kita mau menguasai di mobile-nya, di servernya kah, di cloud-nya kah. Nah itu mungkin dari awal itu mungkin kita lihat. Nah kemudian nanti akan kita relate. Apakah kita akan masuk ke CEH, GSEC, itu juga bisa. Jadi ada banyak cara entry, ada banyak entry yang kita bisa lakukan untuk bisa terjun di security. Iya, Mas Afri. Oke. Ini Pak ada tambahan lagi nih Pak dari Kak Vina Panduwinata lagi bahwa tanya lagi kalau kasus kebocoran data di Indonesia kenapa ya Pak bisa terjadi? Apakah karena sudah ditarget untuk dijual datanya? Jadi ini sama seperti yang viral selama ini ya Pak, yang dulu kita KTP, data KTP, terus yang terakhir data BPJS dan itu yang sebenarnya ada related juga pertanyaan yang saya sampaikan Pak bahwa berbanding lurus seperti apa sih Pak untuk cyber security sekarang ini? Kalau kita lihat dari Bapak tadi kan menyampaikan tentang mapping attack secara live, itu seperti itu berbahayanya sekali. Jadi terutama nggak usah jauh-jauh lah Pak, di Indonesia apakah cyber security ini sudah mengikuti atau sudah benar-benar kita siap ketika terjadi seperti ada masalah kebocoran atau yang lain-lain. Karena kan kita lihat cyber security yang Bapak sampaikan dalam 5 second aja sudah berapa kasus yang terjadi. Begitu belum dihitungan jam atau nanti belum hitungan hari atau belum hitungan bulan. Mungkin itu yang juga akan related juga Pak, sesuai dengan pertanyaan dari dari Kak Vina Panduwinata. Monggo Pak, silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Farudin, Bu Vina. Ya, sebenarnya kebocoran itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Jadi kalau menurut saya kapan mereka merilis saja. Jadi merilisnya itu ada duitnya enggak? Jadi kalau saya nggak heran lah ya kalau misalnya ada kebocoran seperti itu karena memang dari sisi OS information security masyarakat yang ada di Indonesia itu termasuk masih terutama. Jadi mereka dengan gampangnya ya nomor telepon ya. Walaupun sekarang saya lihat beberapa kayak saya misalnya ada tempat, jangan kamu kasih nomor teleponnya. Nah, itu berarti dia aware itu. Dengan mudahnya mereka men-share informasi-informasi yang terkait data tadi ke pun yang minta. Mas Sabri tanya Mas Sabri kan melihat ini itu bisa terjadi ke orang. Boleh dong nomor WA-nya. Kalau saya misalnya, ya saya akan bertahap apa ya? Kita bocoran data di tingkat itu bocoran tingkat pribadi masyarakatnya sudah sejauh itu. Kemudian para employee ini kan juga sebenarnya di drive sama orang beli data ya. Misalnya saya punya produk, saya mau iklan ini produk dengan Word Blaster nih. Saya butuh orang yang bantu saya. Oh ini pun nih, saya jual seperti aja satu data, saya kasih kamu satu, ya kan? Ibu 100 saja, mungkin orang masih mau beli. Jadi istilahnya ada demand, ada supply gitu. Demand ini pasti akan ada di sisi itu. Supply-nya tinggal saya gimana cara memanfaatkan ini gitu untuk bisa jadi uang. Jadi itu data pribadi yang kebocoran yang biasa kasat mata aja. Belum kebocoran data yang benar-benar mereka gain akses itu dari sistem build
diekstrak. Pertama. Kemudian yang kedua, mereka ngambil dikit, siapa tahu saya di rupiah, 10 rupiah dari, kalau misalnya 1 juta orang ada 50 juta per hari, ya kan? Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya going on sekarang. Nah, mungkin kita kadang-kadang tidak menyadarinya atau dipublikkan. Enforcement dari policy undang-undang IT sendiri belum gigi lah sama kalau menurut saya. Dari saya bisa lihat bahwa kita sebenarnya masih banyak peluang untuk bisa dalam artian kata di peluang itu kita melihat marak juga bug hunter yang coba-coba kasih obat, Pak ini produk Bapak ini ada bolong. Oh, bolongnya gimana? Bisa disimulasikan nggak? Kan dia dapat reward. Gitu. Jadi kenapa bisa terjadi? Karena tadi yang saya bilang tadi talent dari information security-nya kita butuhkan. Kemudian yang kedua dari security yang sendiri itu kita butuh 2 step lagi. Dalam artian sebenarnya kalau kita lihat orang menggunakan informasi atau digital atau device itu mereka sudah mereka sadar sebenarnya mereka akan di pop up ya bahwa mereka harus ini tentang segala macam dan harus aware bahwa ini ada impactnya security-nya, tapi mereka yes pakai. Nah jadi intinya kadang-kadang tidak menyadarin gitu. Saya rasa itu Bu Fian, Mas Safarudin. Iya, berarti bisa disimpulkan kalau ada orang butuh pasti ada orang yang nyediain juga ya Pak, karena memang dunia cyber security ini kalau nggak ada orang butuh ya untuk apa ya orang itu bekerja. Seperti tadi juga bug hunter juga dibutuhkan karena tidak mungkin sekelas seperti Tokopedia atau e-commerce besar dia aware dengan hal-hal yang paling kecil. Oke, betul. Selanjutnya seperti untuk memahami konsep cyber security yang Bapak tadi sudah sampaikan itu kan kita sebutnya ada CAA ya Pak, yaitu ada confidential, integrity dan availability atau ketersediaan informasi. Nah di sini bagaimana 3 pemodelan keamanan tersebut dikembangkan untuk membantu manusia memikirkan berbagai keamanan teknologi informasi. Jadi kira-kira security tool apa saja sih Pak yang bisa digunakan untuk melindungi dari konsep cyber security yang kita kenal dengan CAA itu Pak? Iya, terima kasih pertanyaan. Sangat bagus sekali. Kalau ini kita nggak bisa mengacu kepada sekumpulan atau grup dari 10 saja ya, karena ini adalah framework. Jadi framework itu adalah pertahanan. Ya, kalau misalnya di dunia keamanan, Hamnasnya itu seperti apa? Nah, kemudian Hamnasnya itu nanti ada komponen-komponen penjaganya seperti apa. Jadi kalau kita lihat secara cyber security, ya kita sebenarnya harus punya yang namanya, yang mungkin sudah punya ya, di Kominfo itu sudah ada punya ID CIRTI, itu udah punya. Cuman mungkin kita harus punya lebih di sisi kolaborasi untuk, kita juga punya BSN ya. Jadi kita kolaborasi juga untuk bisa mewujudkan ini dengan adanya CERT. CERT itu emergency team. Misalnya di perguruan tinggi harus punya CERT team yang concern terhadap dulu misalnya kayak kita di Islam Bersih, walaupun kita cuma punya 3 ya untuk information security. Jadi kita tuh organisasinya kita punya security authority, kemudian East and Asia pegang, kemudian Euro pegang, kemudian Amerika ada yang pegang, cuma 3. Tapi kita mendeploy hampir seluruh unit yang lebih dari 100 negara yang ada di dunia. Jadi kita memanfaatkan yang namanya security site officer. Jadi setiap lokasi itu punya orang-orangnya yang punya pengetahuan di tentang information security. Karena kita akan equip mereka dengan information security ya. Yang saya sebutkan tadi itu seperti tools yang biasa kayak
equipment secara individual. Kemudian kita juga harus tools yang enterprise, punya CM, punya sistem application-nya, bahkan kita deploy waktu kita punya sertifikat. Jadi setiap orang di itu punya sertifikat, jadi kayak KTP-nya. Jadi misalnya login, saya harus masukin PIN saya untuk bisa ngebuka sertifikat. Saya misalnya data rahasia konfidensial, itu data konfidensial itu dibuka oleh sertifikat. Jadi secara komprehensif, strukturnya juga harus, sistemnya juga harus diberikan, dan individualnya juga tools. Saya rasa seperti itu, Mas Saparudin. Baik, ada lagi pertanyaan nih Pak. Masih menyambung yang tentang kebocoran tadi, apakah memang itu dilakukan sebuah organisasi besar, ataukah sebenarnya itu hanya orang iseng yang tidak sengaja menemukan celah di data kita, dan itu terjadilah untuk diperjualbelikan itu Pak. Sebenarnya apakah itu memang terorganisasi dengan organisasi besar, ataukah hanya orang iseng saja yang ingin mencoba-coba seperti itu Pak, sebenarnya untuk kebocoran data tersebut? Oke. Ya, sebenarnya ini semacam massive activity distribusi, saya bilang. Jadi misalnya dulu gitu dari YouTube, dari YouTube juga siapa yang, nah dia bisa di download, kemudian disuruh nyoba programnya di download, kemudian program itu berupa untuk bisa jadi malware yang orang yang membuatnya nggak tahu ya. Nah dia bisa monitor, dia bisa mendeploy program malware untuk bisa membuat orang melakukan itu menggunakan tangan orang lain gitu. Jadi attack atau itu bisa dibagi orang-orang yang nyoba-nyoba, bisa akses ini, bisa itu, tapi nggak mungkin itu sendiri, pasti dia ada pelajarannya. Kemungkinan mungkin langsung, atau nggak ada yang menyuruh dia secara komputer, tolong dong jalanin program ini, nanti saya kasih kamu uang 1.000 atau saya kasih kamu pulsa. Nah, siapa yang nggak mau cuma disuruh download aja pulsa? Jadi strategi-strategi social engineering, kemudian economical itu tadi banyak berlangsung kalau menurut saya. Baik Pak, lanjut lagi Pak, ada pertanyaan mengenai phishing. Ya, izin bertanya, saat ini sedang marak terjadi phishing. Mungkin ini mengenai phishing data atau yang lainnya nih Pak. Bagaimana cara mencegahnya dan penanganan jika terkena phishing tersebut Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan. Memang ini benar sekali, phishing paling aktif sekarang ini. Jadi kalau menurut saya memang seperti yang sebut tadi, jadi kalau teknologi ini kita tahu keamanannya, jadi awareness, misalnya punya email, kita harus tahu apa risiko penggunaan email. Kemudian tadi juga tahu juga phishing itu apa. Jadi kalau menurut saya, biasanya orang punya email, saya udah punya email, nah, terus kemudian ada orang yang kirim email, kemudian klik di sini ya, diklik, udah berarti masuk ke ke dalam hole-nya. Jadi cara pencegahannya, saya pertama kali adalah awareness. Jadi kalau misalnya dari satu organisasi kita punya tanggung jawab untuk email, kita harus make sure orang-orang yang pegang email ini ngerti email itu apa, risikonya apa. Nah, itu yang kita aware-kan ke mereka. Jadi, tidak jadi hal melakukan activity dengan email tadi. Misalnya contohnya activity dengan tadi, apalagi kalau kita installnya di komputer. Di komputernya itu biasa kita pakai komputer atau Windows,
biasanya status kita tuh di administrator. Jadi biasa nggak mau kalau misalnya satu harus ngetik lagi itu susah. Nah, ketika pada saat kita download bisingnya atau direct ke akses ke web, itu automatically aplikasi kita jalankan itu udah langsung menguasai desktop kita atau laptop kita. Jadi pengetahuan seperti ini emang harus dipunyai orang yang punya akses ke teknologi digital. Jadi kata orang sekarang literasi digital harus digalakkan, ya oke, galakkan, tetap mereka harus equip dengan risiko-risiko apa yang akan terjadi, misalnya ada hal-hal tertentu yang terjadi di teknologi digital. Saya rasa itu menjawab pertanyaannya. Ya, karena kan memang kadang sekarang teknologi seperti ada, kalau kita di website ya Pak, ada pop-up yang sering muncul dengan gambar yang nggak jelas atau penawaran itu kadang kita juga harus menghindari ya Pak, karena memang semakin kesini orang semakin pintar mengambil celah itu, dan kadang kita kan memang nggak aware atau nggak peduli ya, pop-up tinggal diklik, padahal diklik itu sebenarnya mungkin memang untuk seperti kita orang yang nggak terlalu peduli gitu, ya tinggal klik saja. Seperti kasus dulu seperti YouTubers yang Atta Halilintar yang datanya semua hilang, itu kan sebenarnya hanya pop-up saja, tetapi di dalam pop-up itu sendiri ya disitulah sudah terjadi phishing melalui pop-up, melalui link-link yang diberikan secara tidak langsung yang kita mengaksesnya. Masih menyambung lagi Pak mengenai phishing tadi, bisa disampaikan Pak untuk mode serangan atau attack pada komputer dan networking, dan apa saja security tool apa saja yang bisa digunakan untuk memblok serangan tersebut Pak? Ya, jadi kalau kita membahas mengenai serangan itu, serangan banyak ya tipe. Kalau misalnya serangan ke network kita, yang paling basic atau yang harus kita lakukan adalah kita mempunyai firewall. Jadi firewall itu sekarang juga sudah sampai ke desktop laptop kita sebenarnya ya. Jadi perusahaan tinggi mempunyai firewall yang gateway-nya protect semua serangan yang tidak authorized. Maksudnya di authorized dalam artian orang yang tidak kenal. Siapa yang, kalau misalnya di network kita kan pasti kita kenal, ini musuh, kita bisa track. Jadi intinya sampai seberapa kita bisa track itu. Kita menggunakan itu firewall. Firewall bermacam-macam, itu dari IP filtering, kemudian dari Windows-nya atau dari macOS-nya, itu biasanya mereka sudah punya firewall untuk bisa. Nah, untuk bisa aktifkan firewall ini memang kita mengerti juga aset apa aja kita tes, aset apa aja yang kita bisa boleh mengakses komputer. Kemudian firewall ini sebenarnya titiknya security. Jadi toolsnya itu bentuknya adalah security tool. Jadi kalau misalnya yang sana kita punya website ingin punya internet, sederhana aja, kita sebaiknya menggunakan kalau di Chrome ya, pakai incognito mode private, supaya saat kita di itu tidak ada tracknya. Kemudian yang kedua itu security toolnya. Kemudian yang kedua kan bahwa kalau kita lagi akses kita ada SSL. Jadi security, information security yang harus dikembangkan. Kemudian memastikan juga bahwa Windows itu kita loadnya tidak sebagai administrator. Jadi tools-tools yang sederhana ini tidak sebenarnya sudah ada di desktop kita, banyak yang sudah dimanfaatkan. Kalau kita lanjut ke yang spesial, kita bisa masuk network access control tools-nya. Kemudian kita ke gitu ya. Kemudian kita masuk lagi ke segmentasi GA, kita masuk lagi ke file, dan kita lagi service yang tadi saya sebutkan yang gampang visualisasi tadi adalah service tools yang untuk mengembangkan denial of service, district denial of service. Jadi
Kemudian secara konten kita nanti adanya konten filtering bisa email, kemudian bisa akses ke internet. Kita nggak mau orang akses ke Facebook misalnya, Facebook banyak iklan-iklannya, kita nggak mau ada kontennya ke exe file location yang which is sebenarnya Kominfo juga udah punya sekarang, jadi kontennya itu diaktifkan. Kemudian yang tidak pentingnya tools yang harus dipunyai adalah SIEM, System Information Event. Jadi dari information manager kita ya, karena akses yang kayaknya malicious, kok ada yang aneh, nah itu kita bisa ketahuan, itu bisa dari aksesnya. Dalam perkembangannya tools ini tadi yang saya dalam perkembangannya akan banyak mempekerjakan AI walaupun artificial intelligence, walaupun dan pembuatan malware dan virusnya itu mereka juga udah autonomous gitu ya. Nah, si kita ke depannya banyak peluang yang bisa dipakai, bisa mengembangkannya dengan efektif. Pak, jelas suara saya? Tadi sedikit putus-putus sih Pak, sedikit putus-putus waktu Bapak menjelaskan sebelumnya. Oh, boleh kira-kira apa yang nggak jelas saya pelan-pelan. Oke Pak, mungkin bisa diulangi mengenai basicnya saja Pak, basic tool. Kalau kita berbicara tentang teknologi itu kan pasti berbanding lurus dengan cost yang harus kita siapkan ya Pak ya. Jadi teknologi itu ibaratnya cost-nya memang besar untuk mempersiapkan itu. Mungkin cara-cara sederhana aja Pak mengenai untuk memblocking serangan-serangan tersebut. Seperti tadi kan ada salah satu yang saya catat mengenai Windows yang tidak, kalau bisa ya jangan sampai untuk Windows-nya administrator, terus dengan firewall dengan yang lain, mungkin seperti itu saja Pak, bisa diulangi untuk basic tools-nya. Oke. Ya, maaf ya, tadi mungkin saya kecepatan ngomongnya jadi putus-putus. Jadi kalau menurut saya, kalau buat add cost-nya itu adalah kita memanfaatkan apa yang ada di desktop atau di laptop kita, di device mobile kita. Jadi biasa kalau di mobile device, nah kita adalah bagaimana kita mengasih file kita, misalnya foto kita atau kontak kita ke aplikasi-aplikasi yang kita install pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita cara membatasi akses dari aplikasi yang tidak penting gitu ya. Maksudnya kita tidak tahu nanti source-nya siapa. Terutama yang agak kurang verifikasinya, bukan saya merendahkan ya, tapi karena memang popularitasnya tinggi itu di Android. Di Android itu banyak aplikasi-aplikasi yang nggak penting-penting banget, kita coba-coba udah kita pasang. Kalau memang mau coba-coba, mungkin kita coba pasang di Android yang tidak menjadi handphone kita yang utama gitu ya. Nah dari situ kita bisa lihat, kita hanya nyoba-nyoba aja. Tapi kalau buat handphone utama kita benar-benar dari sisi biasanya sistem OS dari Android, dari iOS itu sudah mensupport itu. Bahkan kayak misalnya di iOS, kita bisa ngebatasin boleh nggak saya akses foto-foto atau kontak WhatsApp misalnya, aplikasi LinkedIn atau aplikasi Instagram. Nah, bisa sampai sejauh itu kesamaannya, bisa dibatasin. Jadi ada juga yang pokoknya bagaimana caranya kita membatasi akses itu dari sisi device, termasuk di laptop atau di desktop. Jadi desktop atau laptop itu biasanya mereka sudah firewall, sistem firewallnya sendiri. Nah, itu yang harus nyariin. Bagaimana memproteksi atau membolehkan akses ke firewall. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mencoba misalnya kita mempunyai wifi di rumah, ya mungkin kita lihat bahwa wifi-nya itu proteksinya biasanya kan network information-nya tuh di-share atau dibuka, mungkin di hidden walaupun tidak dijamin ya, tapi paling tidak mungkin bisa kita ganti berkala atau segala, agak menyusahkan. Tapi mau nggak mau kalau memang kalau nggak coba dipisahkan Wi-Fi buat bekerja dan Wi-Fi buat for fun. Kalau memang sampai sejauh itu kita proteksinya. Saya rasa memang dibutuhkan kepedulian dari hal-hal yang sederhana dulu ya Pak. Kalau untuk memang
kita berbicara tentang cyber security tersebut ya Pak. Ya, betul. Oke Pak, ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Apakah waktunya masih cukup ya Pak Sandi sama Pak Manase? Cukup Mas. Oke. Atur. Yang penting puas dulu, udah dapat nanti kan. Mas Wira juga. Tapi dari Pak Wira gimana Pak? Masih oke kan Pak? Saya semangat kalau ada yang banyak pertanyaan. Siap. Baik Pak, Mas. kita lanjutkan nih Pak, karena semakin siang semakin semangat nih Pak. Ada pertanyaan seperti ini Pak, kalau kita di email, kita buka lewat PC atau laptop bisa inspect elemen ketika melihat link yang terhubung di buttonnya itu seperti apa. Jadi mungkin ini ya Pak, ketika kita dapat email yang dari asing itu kan biasanya ada buttonnya itu kan bisa kita dekatin, terus kita bisa tahu URL-nya akan terhubung kemana. Tetapi yang jadi masalah kalau lewat mobile Pak atau lewat handphone ini, apakah ada cara untuk mengetahui gitu Pak, untuk kita bisa aware tentang phishing tersebut? Karena kalau lihat lewat handphone kan tidak bisa terarah atau tidak bisa melihat URL yang akan diarahkan kemana. Kalau dari laptop atau dari komputer kan ketika kursor kita dekatkan, ketika memang itu email, biasanya sih memang sudah terfilter masuk ke spam kalau email yang tidak dikenal ya Pak. Tapi kan ada beberapa email yang tidak dikenal bisa masuk ke inbox utama. Jadi biasanya memang kita arahkan dulu URL-nya ke arah mana, itu bisa. Tetapi bagaimana cara penanganannya ketika email itu ada di mobile atau di handphone Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas. Jadi terus terang Bu Vina, saya bukan jarang ya, saya sudah tidak melakukan lagi ngecek email lewat handphone terus terang. Jadi kalau saya sih memang tergantung keterbatasan dari feature dari aplikasi email yang dari handphone ya. Misalnya kalau kita mau lihat sampai source, jadi sebenarnya kalau aplikasi emailnya itu bisa lihat sampai source-nya, itu kita bisa lihat. Jadi source header-nya itu biasanya kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya semudah emang seperti yang ada di desktop atau laptop. Jadi saya sarankan sih, walaupun di desktop atau laptop juga, saya sarankan kalau misalnya ada email yang tidak dikenal atau itu juga, kalau memang mau dibaca, mungkin harus dilihat dulu source. Jadi full source-nya itu seperti apa sih? Jadi kita apakah pengirimnya benar-benar dia atau ada orang-orang lain yang mengatasnamakan dia? Kadang antara sender dengan recipient itu juga nggak ada nama kita kadang-kadang. Jadi kalau menurut saya tuh kalau bisa dilihat benar-benar bisa spek elemennya kalau memang kita ragu-ragu. Dan kalau saran saya sih dari mobile phone ya tidak usah melakukan kalau kita tidak kenal sama sekali yang pengirimnya, kita tidak usah melakukan aktivitas. Kalau kita hanya mau baca aja, silakan aja baca, walaupun sebenarnya itu ada risikonya juga untuk membaca itu. Jadi mungkin prevensinya ya biarkan itu nanti dibaca di desktop atau laptop. Demikian. Baik, untuk peserta webinar, mungkin ketika bertanya melalui public chat kan agak sedikit membuat kata-kata, mungkin susah membuat kata-kata, mungkin diizinkan untuk bertanya secara langsung, biasanya sih kalau ngobrol secara langsung sih lebih dapat ya. Mungkin boleh ya Pak Manase ya atau Pak Sandi agar bisa lebih dapat ketika bertanya. Boleh Mas, boleh. Mungkin ada yang mau bertanya teman-teman secara langsung lewat suara. Oh, ini ada pertanyaan Mas Marcel ya, Tristiawo. Oh iya Pak. Di chat ya. Ya, jadi bagaimana Pak penerapan Python dalam network security, apa saja konfigurasi yang dilakukan? Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya di security kan itu otomasi. Nah, otomasi itu sebenarnya butuh programming. Jadi network security tools itu udah banyak sekali, dan yang biasanya di awal juga adalah mereka tuh udah bekerja keras untuk mempunyai tools yang dipakai. Tapi kadang-kadang kebutuhan kita tidak kurang terpenuhi. Nah, biasanya
kita lakukan itu dengan programming. Misalnya salah satu contohnya dengan Nessus tadi ya saya sebutkan. Nessus itu kan dia mengeluarkan report bagus, tapi kadang-kadang kita ingin tahu reportnya tuh ya, titik-titik tertentu aja, misalnya yang web aja. Nah itu kita bikin report program. Nah dengan Python itu sebenarnya lebih ke arah mengotomatis atau memilah-milah data-data yang dikeluarkan library network security tools. Jadi misalnya contohnya TCP dump atau Wireshark gitu ya, atau pokoknya packet capture. Nah di Python itu library untuk bisa menangkap packet capture ini. Jadi dari packet capture itu bisa diolah, kita tertarik dengan kalau misalnya kita buka WhatsApp itu seluruh datanya itu kan penting itu melihat kita lihat gitu. Nah dengan adanya Python itu kita bisa melakukan checking red gaps gitu ya. Red gaps maksudnya expression untuk bisa muter apa-apa yang kita interest, kita bisa program dalam bentuk Python. Jadi maksud saya Python ini bisa diaplikasikan atau diimplementasikan untuk bisa mendeliver sistem atau otomasi sistem dari security tools. Bahkan dia bisa cek juga. Saya rasa itu Mas Marsha Tristiawan. Oke, mungkin menjawab ya Mas Marshall ya untuk penerapan Python dalam network security. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Bisa lewat public chat, juga bisa langsung bertanya kepada Pak Wira. Oke Pak, sekalian menunggu teman-teman yang lain Pak. Kita kalau berbicara tentang cyber security sekarang ini, yang sudah kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini masih membutuhkan benar-benar seorang ahli dalam cyber security tersebut Pak. Jadi apakah kondisi Indonesia sekarang ini atau kondisi untuk mengenai cyber security ini sekarang itu sudah cukup dengan ketika kita nggak usah jauh-jauh untuk mengejar Amerika atau yang lain Pak,